Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Alhamdulillah, kabar baik. Baik. Sekarang saya ada di Pekanbaru bersama Kang Iwan Irawan. Beliau dulu lama di Jogja, di Padepokan Seni Bagong Kusudiarjo. Bagong Kusudiarjo. Iya. Tiba-tiba bisa ke Pekanbaru itu gimana, Kang? Iya. Ceritanya panjang dan agak romantis. Jadi kebetulan saya berkesenian di sana. Dulu awalnya di Jogja itu emang nggak ada sebuah rencana bahwa saya tiba-tiba saya bergabung dengan Padepokan Seni Bagong Kusudiarjo. Awalnya saya dulu ingin masuk Asdrapi, tapi nggak tahu, justru malam-malam tiba-tiba ketemu teman di Malioboro, tiba-tiba langsung dibawa malam tidur di rumahnya teman saya tuh udah di Padepokan, tidur di situ. Pagi-pagi justru malah langsung daftar. Nggak jadi ke Asdrapinya. Saya berjalan sekitar tahun 80 ya. 80 saya di situ. Saya nggak punya bakat menari sama sekali. Dasar menari itu nggak punya. Saya teater. Saya di Bekasi, di Jakarta ikut-ikut teater. Saya dari SMP SMA itu teater dasar saya. Ya saya mencoba belajar, tapi karena ketertarikan saya di situ pada ternyata bukan tari aja. Kan semua seni pertunjukan belajar, ada musik, ada teater tradisional, teater modern, ya macam-macam itu mungkin. Jadi bagaimana penjurusan itu kan tergantung pada kita rupanya. Jadi nggak tahu akhirnya saya kok bisa jadi ketari secara tuna total itu mungkin karena mungkin ini seni pertunjukan sama, teater tari mungkin itu sama. Jadi semua menggunakan tubuh. Cuma beda ekspresinya mungkin, beda ekspresi dengan kata-kata. Intinya kalau mau belajar bisa. Bisa. Itu makanya saya apa yang dikatakan Pak Kang, bakat bukan penentu. Tapi kemauan dan keberanian itu yang penting. Nah, saya nggak punya bakat menari, tapi ada kemauan mau belajar dan saya berani untuk bergerak, berani untuk muncul, ternyata bisa. Nah itu jalan sekian tahun jalan. Pada sekitar tahun 82-83 itu dulu kan ada saya di situ akhirnya dia sudah menjadi keluarga besar Padepokan lah, diangkat jadi pegawai. Saya jadi pegawai, membantu jadi asisten di situ, istilahnya asisten pembina segala macam. Ya dapat selain asrama gratis, dapat makan gratis, dapat gaji sedikit lah. Dapat gaji selain ada honor-honor dari PY lah zaman-zaman itu. Nah, kemudian pada tahun itu ada di Padepokan itu ada masa-masa siswa utusan daerah. Kalau saya kan pribadi, saya waktu itu pribadi, jadi masuk pribadi. Jadi atau utusan daerah. Jadi sekitar tahun 83-an itu ada utusan daerah dari Riau. Dua orang itulah, ada dua orang lagi, dua laki-laki satu, perempuan satu di situlah. Nah, situlah pertemuan itu. Pertemuan itu ya saya ada utusan dari Riau, akhirnya ketemu di situ, mungkin jodohnya di situ. Dan selain itu yang membawa saya, menawari saya itu Pak Oka Nijami Jamil. Pada saat itu beliau masih kepala bidang kesenian. Jadi yang membawa saya ke Riau adalah Pak Oka, menawari saya, udah ke Riau aja. Ya udah, karena akhirnya saya menikah di Jakarta, udah ke Riau aja. Ya udah ke Riau. Itulah ya ketemu jodohnya di Padepokan yang orang Riau itu. Ya. Saudaraku, istri Kang Iwan ini adalah salah satu siswa di Padepokan utusan dari daerah, namanya Kak Sri Bumi. Laksamana itu? Laksamana itu yang ngasih nama itu Pak Oka itu. Jadi begitu saya di sini bikin Laksamana. 84 tahun 84. Jadi Kang Iwan pindah ke Riau. Terus ada ini nggak Kang? Kan penguasaan terhadap tarian Riau sendiri, apa budaya Riau, apa memang sudah menguasai masuk sini? Sama sekali nggak ada. Saya kan punya dasar. Saya orang Jawa Barat, ya otomatis budaya saya Jawa Barat.
Tapi saya ada satu hal yang saya mengingat bahwa kalau Pak Bagong bilang kamu kalau masuk daerah lain kulon nuwun, kemudian kamu mencoba lepaskan dulu apa yang ada pada kita, coba kamu menyelam masuk pada budaya itu. Saya mencoba itu, ya. Saya mencoba itu, ya. Saya belajar. Saya nggak tahu menau dengan kesenian Melayu itu memang nol sama sekali. Saya nggak punya. Saya kan tahu pikiran saya, otak saya di sini kan gendang ketuk tilu, jayangan, gendang Jawa, karya-karya bapak di Padepokan. Nggak ada yang Melayu akordeon itu nggak ada di sini. Makanya nggak. Nah, saya mencoba itu mencoba bukan melupakan, tapi mencoba bagaimana bisa masuk. Nah, itu. Jadi perjalanan itu. Jadi mencoba aja, mencoba belajar. Saya banyak belajar terus. Pertama dengan Pak Oka saya belajar. Terus sampai ke Riau belajar sama Pak Oka, otomatis kan Kang Iwan masuk ke Riau dengan bekal nama besarnya Pak Bagong Padepokan juga. Tanggapan orang-orang sini saat itu gitu. Otomatis ya, selain saya belajar tari, saya nggak belajar sastra, belajarnya dengan penyair-penyair di Riau. Saya belajar dengan Pak Idrus Tintin, almarhum dengan Edi Ruslan, Pak Marija, penyair-penyair besar, Hasan Yunus, masuk waktu dengan Al-Ajar walaupun masih muda-muda, kemudian belajar tari tradisi Jawa dengan Haji Amrin Sabrin semacam. Otomatis saya berkarya pertama mencoba, saya dikasih kepercayaan Pak Oka untuk membuat karya. Waktu bikin karya, kemudian saya membuat karya saya itu drama tari Laksamana Hang Tuah. Jadi pentasnya di gedung olah seni. Dulu Taman Budaya belum ada, tapi masih gedung olah seni namanya. Nah, sekarang Taman Budaya. Jadi saya pentas di sana. Habis pementasan diskusi. Wah, disitulah udah kan, bahwa mulailah ada di media, dulu ada media koran Bahana Mahasiswa semacam, bahwa Iwan Irawan ingin menjawakan Riau. Bahwa musik Melayu akan diganti oleh gamelan, pokoknya macam-macam itu. Pokoknya sangat luar biasa, bahwa sampai sekian tahun tuh saya masih dikatakan saya Jawa, pokoknya warna Bagong, warna ini, pokoknya macam-macam. Nah, padahal saya sama sekali tidak membawa unsur gamelan pun tidak ada gamelan, musiknya musik Melayu, berkolaborasi dengan kawan-kawan yang biasa main gimana. Saya cuma bagaimana punya pengalaman bagaimana untuk proses saja. Juga tari pun penari orang-orang Riau. Dan saya ada 2-3 orang yang punya basic tradisi Melayu, dia yang saya andalkan. Saya tinggal mencoba pengembangan. Tapi orang sekian tahun sampai tahun 90-an bukan melihat karya saya, tapi melihat adalah identitas saya. Saya dari mana? Itu masih orang dikejarnya itu. Jadi bukan karyanya karya yang terlihat ya, tapi karena melihat siapa yang berbuat. Sampai dulu pernah ada dilarang bahwa karya saya tidak boleh dipentaskan di Riau oleh zaman Gubernur Imam Nandar segala macam. Itu nggak boleh dipentaskan di Riau karena itu karena pengaruh dari orang-orang juga. Tapi kritikan-kritikan itu, hujatan itu menjadi obat buat saya. Saya selalu dulu bagaimana dimarahi oleh almarhum Pak Idrus, ada Ruslan, kau ini rusak ini. Saya tidak marah, saya dekati, saya belajar. Dengan almarhum Al-Ajar, dengan Taufik Ikram Jamil. Taufik Ikram, dia dulu juga bagaimana dia menulis Kedurjanaan Iwan Irawan. Itu Taufik Ikram. Tapi pementasan dia saya datang, sampai sekarang jadi sahabat. Terus saya selalu gitu. Siapa yang main itu saya datang, saya belajar. Saya bisa sahabat. Jadi saya nggak pernah musuhi, biar aja orang ini, tapi saya ingin belajar sampai sekarang itu. Jadi siapa yang musuh itu menjadi sahabat saya. Kang Iwan dulu kan punya sejarah seperti tadi dibilang identitas itu. Itu biasanya masukan dari siapa gitu? Jadi apakah memang budayawan sendiri, apa itu karena ada ketidaksukaan, ada orang baru yang punya potensi atau gimana? Ya mungkin karena itu, karena saya kan dianggap pemberontak, pembaharu. Saya dulu dipercayakan untuk ikut dulu ada masih zaman Direktorat Kesenian, ada Festival Tari Nasional. Dipercayaan oleh bidang kesenian Pak Oka, saya mewakili Riau. Dan alhamdulillah dapat waktu itu penghargaan waktu main di Taman Ismail Marzuki kan. Nah,
Jadi saya melakukan satu dulu zaman-zaman karya-karya kreasi baru lah. Iya. Ini mungkin satu hal, ini sebenarnya mengagetkan karena banyak juga pelaku-pelaku tari di sini dulu kan juga mungkin itu yang merasa bahwa tiba-tiba ini datang satu hal yang baru, berontak, yang membuat kaidah-kaidah yang biasanya Melayu ini karya-karyanya begitulah. Mungkin tiba-tiba saya memakai tempo cepat, jawab ini memakai ini suatu hal yang satu hal perombakan tuh. Padahal medianya masih tetap tradisi itu. Cuma dinamikanya saya rubah, saya kembangkan. Biasanya kan Melayu ya biasa gitu. Nah, sekarang saya lebih Sementara di luar, kalau di luar sini sudah justru itu bukan, kalau di luar bukan hal yang baru. Tapi gini, kita sama membuat baru ini gebrakan aja. Jadi kan orang terkejut aja. Cuma terutama mungkin teman-teman seniman tari yang lain. Akhirnya karena saya sering akhirnya menjadi langganan terus, walaupun saya tapi Pak Oka pakai terus nih. Bidang sini pakai terus, mungkin itu. Karena mungkin pergeseran itulah. Iya. Terus Kang Iwan mempunyai event sendiri, Pastakom. Itu event tari atau event pertunjukan semuanya? Event tari. Sebenarnya sejarah Pastakom ini sebenarnya iri ada satu hal kenapa mohon maaf bahwa teman-teman di luar Pulau Jawa itu ruangnya itu agak terbatas untuk bisa unjuk ekspresi. Semua festival itu adanya di Pulau Jawa dan teman-teman Jawa kan sangat diuntungkan, lebih dekat. Nah, ada kesempatan. Nah, keirian saya ini saya harus membuat event. Mungkin saya nggak bisa masuk karena kurator di festival Jawa ini kan sangat ketat. Ya saya ini siapalah nggak bisa masuk. Apalagi kalau zaman dulu nih kalau masih terus sampai sekarang pun masih terlihat juga. Kalau masih latar belakang masih di Padepokan nih, ini nggak akademisi ya nggak anu lah masih ini. Karena saya membuat festival sendiri. Ini pun setelah saya membuat festival ini pun karena ada motivasi setelah sahabat saya Eri Mepri di Padang membuat sebuah forum. Dia membuat sebuah gelanggang tari tahun 88, gelanggang tari Sumatera dia membuat. Dan kami berjuang, sebenarnya di Sumatera ini saya dengan Eri Mepri, dengan Haji Yosri Rijal Firdaus Medan, inilah pejuang-pejuang Sumatera. Kami ini yang membuat satu keberontakan di Sumatera. Jadi Eri Mepri ini motivasi saya untuk membuat bangkit. Saya belajar banyak sama Eri Mepri, dia membuat sebuah gelanggang tari, buat forum koreografer Sumatera. Kenapa saya tidak? Jadi kamu harus buat juga, Wan. Di Riau kamu harus buat. Bagaimana Riau Sumatera bisa kaya dengan festival-festival dan independen tapi jangan pemerintah loh ya. Oke. Itulah tahun 97 saya membuat Pastakom pertama, Pasar Tari Kontemporer. Saya memberanikan diri. Oke. Hanya minta bantuan fasilitas taman budaya, tempat pertunjukan dan penginapannya dulu ada Wisma Seni. Itu fasilitas itu. Makan kita tari sendiri, mencoba karena bus ini bisa masak, kita masak aja, kita dibungkus segala macam. Tahun 97 itu betul-betul nggak ada duit, pesertanya terbatas. Peserta pertama itu almarhum Miroto. Miroto, Edi Mepri, Saiful Herman, itu pentas program pertama saya undang. Saya dengan almarhum, saya mau bikin acara, tapi saya belum ada duit sedikit. Orang Popo. Karena saya dengan Miroto kan di Jogja, sama-sama di PLT sudah dekat sekali. Jadi sangat dekat sekali. Itulah awal. Terus jalan. Kadang-kadang kita dapat bantuan pemerintah. Dulu eventnya 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, tapi karena tidak bisa teratur, karena memang ini independen. Kita mencari dananya agak repot, susah. Nah ini insya Allah tahun ini, terakhir tahun 2018, yang ke-9. Nah ini tahun 2022 ini baru 4 tahun. Baru akan lagi saya buat yang ke-10, bulan September nih. September insya Allah, September ini saya buat Pastakom yang ke-10. Tapi ya seperti itu, karena ini independen ya. Tapi alhamdulillah saya juga waktu itu disupport Pastakom dari mulai Pastakom 2, 3, 4 support sama Tom Ibnur, almarhum Trisabto, Sony Sumarsono. Jadi disupport kawan-kawan, itu semangat. Dan satu hal semangatnya yang membuat saya semangat membuat event karena kita tidak pernah bicara duit dengan teman-teman. Itu yang membuat.
selalu ngomong dulu kalau ingin undang Pak Takom saya buat acara. Tapi saya jujur bilang, saya cuma bisa nanggung akomodasi makan, yang lain nggak bisa. Ya, alhamdulillah banyak ikut. Di luar pun kita nanggung hotel, nanggung makan aja. Oke, yang penting suratnya jauh hari undangannya. Oke. Begitu kan teman-teman kurator nggak pernah apa. Kalau ada kita kasih. Tapi bagaimana? Karena saya berprinsip bahwa tujuan berkesenian yang paling mulia kan cuma satu, silaturahmi doang. Itu paling mulia. Makanya silaturahmi ini saya jaga. Saya selalu jaga. Tetap kadang-kadang teman-teman dulu Tom Ibnu segala macam, Mas, Omi tidur di rumah aja lah ya. Wah, aku emang pengen di rumah, jadi enak makannya kan. Jadi ya udah. Jadi itulah jadikan kekeluargaan. Itu kurator-kurator Pastakom. Ya, Eri Mepri gitu juga. Saya sama balik juga kalau saya diundang ke Padang juga Eri Mepri saya nggak pernah nuntut. Karena mereka Eri Mepri ngundang saya dia nggak nuntut. Jadi silaturahmi ini yang kita jaga. Nggak pernah. Dengan Mas Roni juga, Mas aku nih acara bisa ya, cuma ini duitnya gimana nih? Ya udah nanti aja deh. Itu. Jadi juga kalau saya ke sana nggak pernah saya nuntut apa-apa. Ya, pemerintah daerah sendiri bantuannya apa Mas selama ini? Ya, pemerintah daerah bagus, ada ya kadang-kadang kan apa gimana naik turun gelombang ya. Lagi ada moodnya mungkin dia membantu seniman. Kalau lagi nggak ada moodnya nggak ada. Mungkin pada umumnya sama. Ya apalagi menjelang suasana COVID ini kan selalu mungkin hampir sama sih. Semua daerah menjadi alasan dananya habis untuk COVID nih kesenian. Tapi nggak tahu juga ini. Nah inilah. Tapi saya mengharapkan bagaimana Riau yang bercita-cita ingin menjadikan pusat kebudayaan Asia Tenggara ini betul-betul bisa terwujud lah. Kalau Pastakom kan ada dari luar, dari Riau sendiri biasanya? Ya kita selalu ada kurator, kita cari betul-betul yang mereka yang kreatif. Kita ada misalnya bisa melalui lomba. Kemudian Laksamana juga bikin Laksamana Award, itu juga kita menjaring. Terus ada dulu DKR ada Pingat Kejohanan Tari. Jadi kita melihat potensi itu. Kemudian juga melihat bahwa mereka yang proses kreativitasnya terus. Ya. Jadi memang Pastakom ini selalu saya membuat 60-40 dari dulu, 60 Riau, 40-nya luar. Maksudnya supaya teman-teman juga melihat satu apresiasi di luar. Dan kesempatan orang Riau juga ada muncul, naik. Ya, seperti Pastakom ini yang dari Riau ini ada sekitar ada 9 koreografer muda yang sudah saya lihat karyanya memang dia instan bagus. Ya. Nah, kemudian ada 5 lagi dari luarnya pun tidak luar negeri, itu dari Kepri, karena Kepri ada 2 yang sangat bagus, Kepri kemudian Kalimantan Tengah, Jawa malah saya enggak. Jawa cuma 1, cuma Jawa Barat itu Cirebon aja. Karena Jawa Barat juga beda dengan Jawa, agak kurang juga itu perhatiannya gitu. Udah sering lah juga Jawa. Iya. Makanya Sunda, ini Cirebon ada itu. Yang lainnya ya Riau. Saya utamakan Riau lah. Iya. Tanggapan respon seniman-seniman Riau terutama yang koreografer kontemporer gimana? Pastakom sangat ditunggu, diharapkan mereka. Ya, setiap tahun selalu itu menjadi semacam ya alhamdulillah bahwa Pastakom itu menjadi tujuan utama teman-teman yang di Riau. Jadi kalau mereka menganggap bahwa kalau karya aku nggak mentas di Pastakom ini kayaknya nggak sah. Iya. Karena ini event, karena di Riau ini event-event tari yang pemerintah punya itu parade tari, itu event parade, itu pemerintah. Nah di Padang itu Kaba Festival. Jadi di Sumatera ini yang independen cuma 2. Kaba, Eri Mepri, Jombang dan Pastakom Laksamana. Itu independen. Pasar tari kontemporer. Pasar tari kontemporer. Kenapa pilihnya pasar bukan pesta? Saya karena waktu itu kontemporer di Riau masih ingin memasarkan lah. Dan tujuannya kan saya ingin muluk-muluknya bagi Riau menjadi pusat tari kontemporer di Sumatera. Bukan Indonesia, saya ngomong Sumatera aja. Saya nggak mau Indonesia. Riau menjadi pusat tari kontemporer Sumatera. Nah, alhamdulillah yang punya semangat sampai saat ini, alhamdulillah insya Allah masih terus gitu. Ya, Riau, Pekanbaru dan Padang. Bagaimana Eri Mepri tahun 88 mengumpulkan teman-teman. Tujuannya untuk membangkitkan Sumatera, saya ingat betul. Dikumpulkan di Taman Budaya oleh Eri Mepri, bangkit.
kemudian forum koreografer kita membuat saya dengan RMFRI yang menjadi tuan rumah, jadi bikin forum koreografer Sumatera. Itulah tujuannya bisa keliling provinsi Sumatera. Kemudian kita gelanggang tari Sumatera, kemudian keliling, kemudian di Pekanbaru. Nah setelah Pekanbaru tadi mengharapkan provinsi lain, nggak ada. Akhirnya balik lagi ke Padang lagi. Nah, itu. Hanya 2 Padang, Pekanbaru. Iya itu aja. Akhirnya adalah daripada bolak-balik, kita bikin aja masing-masing. Mungkin banyak teman-teman yang di luar dari Riau nggak tahu bahwa di Riau, terutama di Pekanbaru ini ada pusat pelatihan pusat latihan tari Laksmana. Jadi berdiri tahun 1984 kita berdiri. Ya kita saya nggak punya tempat latihan, dulu masih numpang di Taman Budaya. Kalau latihan di rumah tuh di ruang tamu. Jadi kalau mau latihan digeser dulu kursi-kursinya baru latihan. Nah di belakang ini ada kebun, di belakang rumah ada kebun singkong. Udah nggak ini lagi kita ini kan. Jadi kalau mau latihan nari ya disiram dulu karena debu. Artinya punya duit, kumpul-kumpul sama teman-teman kita semen. Bikin tempat latihan sendiri dan pada saat sampai tahun 90-an, 9 sampai tahun 2000, alhamdulillah bahwa bukannya kita menyombongkan diri, bahwa kita sebuah kelompok tari yang punya studio sendiri ya punya Laksmana. Setelah tahun 2014 menjadi yayasan pelatihan tari Laksmana. Karena ada peraturan pemerintah ya. Kalau kita ingin bantuan pemerintah kan harus terdaftar. Kalau dulu kan mau nggak mau ya kita membuat itu. Kita sekarang buat yayasan. Jadi di yayasan itu ada tadinya ada 3 kegiatan. Selain pelatihan pendidikan ada kelompok, itu ya ada juga GCM Gobah Kontemporer Musik. Nah itulah dulu GCM itu musik itu sebelum ada reality itu Rino tuh di situ di GCM. Jadi awal musik kontemporer nih Pak Taji, karena yang membangun itu Pak Taji, Pak Taji yang isi Adi Solo. Dialah saya dengan Pak Taji membuat Gobah Kontemporer Musik. Itu awal-awal juga dia masih dihantam juga. Ya gaya Pak Taji kan gaya. Nah disitulah berkumpul Rino segala macam bermain. Itulah musik kontemporer, selain tari ada musik kontemporer. Ya, tapi sekarang GCM-nya tidak ada penggeraknya. Kemudian juga dulu ada teater juga. Teater dulu Teja, Herman Rante itu berkumpul, termasuk Pak Yos, Kepala Dinas Budayaan. Tapi teaternya sekarang penggeraknya nggak ada lagi, tinggal tari. Jadi dulu seni pertunjukan itu lengkap. Sekarang jadi yayasan. Setelah jadi yayasan inilah kita bisa membuat kegiatan Laksmana Award, bisa Pastakom 97. Dulu Pastakom awal-awal, karena untuk minta bantuan ke pemerintah kan kita perlu payung. Jadi itulah dengan Pastakom di bawah yayasan inilah sekarang untuk bisa bergerak. Laksamana Award itu kegiatan lomba untuk anak-anak muda Riau. Semacam itu sebetulnya ya itu semacam kurator. Mana yang terbaik ini bisa masuk Pastakom loh. Atau bisa juga dikirim untuk kurasi ke Kaba Festivalnya RMFRI. Karena ada juga berhasil waktu Laksmana Award tahun berapa tuh pemenangnya alhamdulillah bisa diminta oleh Kaba. Bisa menjadi sebuah juga forum kurasi. Menurut Kang Iwan yang respon seniman itu masuk politik atau ikut-ikutan politik itu gimana kan? Karena seniman yang berpolitik, politik yang berkesenian ini kan juga saya juga masih terasa, masih kelihatan sih. Apalagi sekarang ini semenjak 2019 ya. Ini kan masih apalagi zaman-zaman di medsos sekarang udah gampang sekali ya. Ini bagaimana tiba-tiba nih seniman ini tiba-tiba orang jadi menghujat si ini ya. Jadi ini kelompok menghujat si A, menghujat Jokowi, menghujat ini ya. Jadi udah banyak kan macam berarti ini mereka nggak mikir karya lagi, udah mikir lain lagi. Baiknya gimana kan? Sebaiknya sih ya niat kita profesi menjadi apa? Karena pekerjaan ini kan niat nawaitunya. Sangat disayangkan kalau kita berkesenian kekeh, tapi selalu juga dijawab oleh teman. Saya ada teman karena ada kesempatan tuh bisa di partai. Ini kan banyak teman-teman. Tapi kan aku nggak lupa dengan kesenian deh. Nah, bisa seperti itu juga. Ya, tapi kalau menurut saya sih jalan saja lurus. Dan kalau mau dipakai saat kampanye itu rezeki ya terserah. Mau dipakai partai A, partai B itu kan rezeki. Namanya kita menghibur. Kita kan sebagai penghibur. Itu rezeki kan. Kalau saya sih sebuah pekerjaan bagaimana itu saya kekeh aja tetap ada kegiatan. Banyak, mohon maaf aja banyak yang kalau nggak kekeh kan ini tiba-tiba gagal ya kesenian pun nggak ada lagi. Kepuasan Kang Iwan, ya kan? Sampai sekarang orang masih memanggil Kang Iwan, ya kan? Identik dengan Jawa Barat. Sementara kan
karya-karya yang ini kan Melayu, meskipun kontemporer. Itu tingkat kepuasannya seperti apa? Gimana? Saya sangat luar biasa. Saya bawa apalagi dapat penghargaan di Melayu ini, penghargaan luar biasa. Budayawan Sagang segala macam ya. Seniman pemangku negeri ini kan sebuah penghargaan. Ya kan saya dapat SPN itu. Seniman pemangku negeri. Gitu. Saya dapat penghargaan. Jadi kalau nama saya sekarang memakai SPN. SPN Iwan Irawan. Dan ada teman-teman yang sudah dapat SPN juga. Itu kan sebuah kehormatan luar biasa. Bahwa berarti, mau nggak mau ya, karena istilah, makanya kalau istilah di sini kan, ini kalau sudah minum air Sungai Siak ya, dia sudah Melayu. Jadi makanya saya sudah sangat Melayu sekali. Saya menganggap bahwa saya orang Melayu, orang Riau. Karena bagaimana saya tidak ada kepuasan lain, bukan kepuasan materi, tapi bagaimana saya bisa ikut memperkenalkan kebudayaan Riau nih, bisa sampai ke luar negeri. Saya bisa festival di Prancis 95, 96, Spanyol, Belgia, membawa kesenian Melayu, tidak membawa kesenian Jawa sama sekali, tidak ada. Alhamdulillah sampai sekarang bahwa saya dengan semua teman-teman, dengan seniman budayawan, saya bisa masuk, bisa duduk bersama dari tahun 96 ya. Saya bisa diangkat jadi pengurus Dewan Seniman Riau 3 periode. Ya, itu kan penghargaan yang luar biasa ya. Apalagi ada kelompok-kelompok, saya di Dinas Budaya Taman Budaya juga masih ada penghargaan anugerah seni apa gitu. Saya agak lupa. Ini kan satu hal yang luar biasa penghargaan saya. Jadi mungkin saya menung ya, kalau saya tidak ke Riau, kalau saya di Jakarta atau di Bekasi atau di Jogja, saya mungkin nggak seperti ini. Jadi macam-macam terima kasih saya pada Melayu Riau ini yang sudah memberikan sesuatu. Sekarang Kang Iwan sebagai budayawan Melayu, itu harapannya apa Kang terhadap kesenian? Ya, saya mengharapkan itu, bagaimana cita-cita teman-teman, cita-cita orang-orang pakar-pakar dahulu kan, bagaimana Riau menjadi pusat kebudayaan Melayu itu ya. Itu bisa terwujud lah. Makanya saya dulu ikut-ikutan jadi Riau menjadi pusat tari kontemporer Sumatera, itu kan dari visi misi itu. Itu kan pemerintah yang buat ya. Kenapa itu kita tidak kembali gitu? Bagaimana di Sumatera ini mungkin bisa boleh sombong, kita punya ruang budaya yang sangat luar biasa, punya tempat, Bandar Seni Raja Ali Haji, kawasan, ya, taman budaya, ya, ada kawasan-kawasan yang sangat luar biasa. Mungkin di Sumatera ini yang paling mewah mungkin ya. Tapi bagaimana ini? Timbal balik, tidak bisa juga saling mengharapkan pemerintah saja maju, tidak bisa juga. Seniman sendiri nggak bisa juga. Mungkin ini sinergi ini yang diperlukan. Mungkin inilah saatnya tidak ada lagi kotak-kotak. Ya, Dewan Seniman Riau, Taman Budaya, seniman, apapun, lembaga apapun, mari bersinergi menjadikan Riau betul-betul menjadi pusat kebudayaan Melayu di Asia Tenggara. Itu mengharapkan. Terima kasih. Ya, saudaraku, mudah-mudahan harapan kita semua Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu bisa tercapai. Amin. Terima kasih, Kang Iwan. Maju terus untuk Sanggar Laksamana. Terima kasih saudaraku, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi kita semua. Iwan Gardiawan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.